الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم وعليكن ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده هو سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك من عليه المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى سدرة المنتهى وإنا عند جنة المأوى ولقاء ربه وحبيبه الله جل جلاله رب العالمين في إسراء والمعراج. هذا أعظم الحال على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والميزان علينا من المسلمين والمؤمنين في هذا الزمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعداد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك صلاة تنور بها قلوبنا وتقضي لنا بها حاجاتنا في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا حضرة الكرام المحترم على أبناء النبي وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم الفضلاء yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan, kita agungkan, yaitu daripada kehadiran anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada ini malam, ini majlis, di dalam ini masjid yang barakah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan hadir di dalam memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan juga dihadiri anak cucu Rasulullah, wabil khusus kepada Sayyidil Walid daripada ayahanda Habib Abdul Rahman ibn Nunci Bahashim wal al-ibn, dan juga daripada anak kami Sayyid Miqdad ibn Khalid Bahashim, dan juga kepada seluruh para habaib dimanapun mereka berada, wabil khusus kepada mereka yang bersama kita sekarang ini. Maka pernah kami mendengar daripada guru kami, barang siapa yang mengadakan acara dibacakan sirah Nabi Muhammad, dibacakan maulid Nabi Muhammad, diceritakan tentang sejarah-sejarah Rasulullah SAW, yang mana majlis tersebut dihadiri anak cucu Rasulullah, maka kata guru kami daripada Sama'atul Ustaz Al-Habib Abdul Rahman ibn Abdullah bin Fuqih mengatakan, maka mereka yang hadir, anak cucu Rasulullah yang hadir, akan menarik daripada roh sucinya Rasulullah untuk berhadir dalam menjadi majlis kita yang mulia dan barakah ini. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kehadiran mereka apa yang kita hajatkan dunia wal akhirat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibersihkan daripada penyakit zahir wal batin di dalam diri kita,
diistiqomahkan hati kita tetap berjalan di dalam sunnahnya Rasulullah, dijadikan kita hamba-hamba yang pantas mendapatkan taufik, hidayah, barakah, wal inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapat memantaskan diri agar bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirat berkat daripada mereka anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal ulama al ajlal, dan juga sama-sama kita hormati, kita muliakan tokoh-tokoh agama, alim ulama, azadir wal azadidah, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kampung, ataupun aparat sipil militer ataupun non-sipil yang kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu dan nama pian-pian satu persatu tanpa mengurangi daripada rasa ta'zim ataupun hormatan kami yang hadir di malam ini. Kami cuma bisa mendoakan mudah-mudahan pian yang hadir dan seluruh jamaah daripada masjid ini, Masjid Kandui yang barakah ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat pian berat dan keluar daripada ini majlis. Allah panjangkan umur kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia wal akhirat zahir batin Allah dengarkan dan kabulkan setelah kita menghadiri ini acara. Tidaklah kita keluar daripada ini majlis kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang kita, dijadikan anak cucu kita, istri kita, keturunan kita, keluarga kita menjadi orang yang saleh wa salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berbahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia penyelenggara ini acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekiranya kemungkinan kami tidak bisa hadir sebenarnya di ini tempat, tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, sama-sama mengharap berkah dari Allah, sama-sama mengharap syafaat Rasulullah dengan nama peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita beradaan bisa dikumpulkan dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun kira pian-pian berataan ini sudah rancak mendengar kisah tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Ulun yakin pian sudah hafal bujur tentang kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti aku yakin pian hafal tentang kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Tetapi ulun cuma sedikit mengulas kembali ingatan kita tentang sesuatu kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah, sesuatu kejadian yang tidak pernah dialami oleh para nabi-nabi terdahulu, suatu peristiwa yang Allah anugerahkan, Allah hadiahkan, Allah berikan kekhususan kepada Rasulullah. Hanya beliaulah yang pantas mendapatkan ini peristiwa yang agung, karena tidak mungkin orang menerima ini peristiwa kecuali orang yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita ingat, pernah kita baca, pernah kita pahami, surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam daripada kalam yang mulia al-Imam al-Qutub al-Muslim al-Hafidh al-Ustaz Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih mengatakan, yaitu Profesor Dr. Habib Abdullah bin Fiqih mengatakan di dalam kalam beliau, kana Nabiuna Musa alaihi salam natlubul kalam.
ketika katanya Abdul Qadir bin Fiqih mengatakan Nabi kita Musa alaihi salam meminta agar bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Fahuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matlubun. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kata beliau, Allah Subhanahu wa taala langsung meminta dan Nabi Muhammad diminta oleh Allah agar bisa bertemu Allah di Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini menandakan kemuliaan Nabi Muhammad bukan suatu kemuliaan yang cuma sekadar lewat saja. Ini menandakan Nabi Muhammad bukan sembarang makhluk. Karena Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa berbicara, Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perbandingan bagi kita. Ketika Nabi Musa meminta berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah, wahai Allah ya Rabb, aku ingin melihat Engkau. Uridu an anzur ilaika dzatika ya Rabb. Aku ingin melihat wahai ya Rabb, datmu langsung wahai Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabiullah Musa alaihi salam. Apa ujar Allah? Ya Musa, la tarani ya Musa. Wahai Musa, kekasihku, nabiku, engkau tidak akan mampu memandang datku. Engkau pasti tidak akan mampu memandang daripada cahayaku secara langsung, wahai Musa. Maka cukuplah ku berikan engkau anugerah bisa berbicara kepadaku di Bukit Tursina ini. Maka wahai Musa, jangan diteruskan. Ada sanggup ke ini kamu wahai Musa. Apa jadi Musa? Tetap ya Rabb, ulun hendak ya Rabb melihat datbian wahai Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan kada mampu, tetap meminta. Apa ajar Allah Subhanahu wa taala? Amun engkau wahai Musa tetap meminta ingin memandang datku. Maka engkau Musa, naiklah engkau ke Bukit Tursina dengan syarat lepaskan sandalmu di bawah itu bukit dan naiklah engkau tanpa sandal ke Bukit Tursina. Itu yang pertama. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad langsung memakai sandal beliau dan tidak dilepas sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan di sandal dulu. Nabi langsung lawan sandal bertemu Allah, sedangkan Nabi Musa disuruh melepas sandal. Hendak ke Bukit Tursina berpantau dengan Allah. Bahkan dikatakan daripada Imam Hasan Al-Basri, pernah ditanyakan kepada beliau, wahai Imam, lebih mulia malaikat Jibril atau sandalnya Nabi Muhammad? Yang lebih afdal, lebih mulia, sandal Nabi atau malaikat Jibril? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Maka dijawab oleh beliau, afdaluna alu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih afdal sandalnya Nabi daripada malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa jadi kayak itu? Sandal Nabi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad memakainya. Sedangkan malaikat Jibril tertahan di Sidratul Muntaha dan akan terbakar apabila memandang daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sandal Nabi terbakar kada tetap dipakai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tadi disuruh melepas sandal naik ke Bukit Tursina. Sudah tuntung apa? Ketika Nabiullah Musa naik ke Bukit Tursina, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya langsung, cahayanya langsung, nurnya langsung sedikit kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Apa yang terjadi? Maka Nabiullah Musa terjatuh pingsan dan Bukit Tursina pun hancur berkeping-keping karena sedikit Allah membukakan, menampakkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kada mampu, sudah daripada Allah kada mampu wahai Nabiullah Musa. Ikam kada mampu Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad
langsung bertemu Allah dengan zatnya, dengan jasad beliau, dengan baju beliau, dengan sandal-sandal beliau. Itu salah satu pertama kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak mungkin seseorang yang namanya bertemu Allah tidak mulia dan tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan Nabi Muhammad. Perbandingan untuk kita. Dan yang kedua, ketika Nabi Muhammad itu diisrakan di dalam perjalanan bumi beliau, Nabi Muhammad diberikan penampakan yang akan terjadi kepada umatnya. Kalau sudah yang namanya nama Nabi Muhammad, pasti ada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulia pun umat Nabi Muhammad pun umat mulia. Kenapa jadi kayak itu? Nah, terbalik pula ke Nabi Musa sekalinya. Yang pernah di dalam percakapan Nabi Musa di Bukit Tur itu ada beberapa percakapan yang berhubungan dengan umat Nabi Muhammad. Apa juga Nabi Musa? Wahai Allah Subhanahu wa taala, khuttu fi al-wahyi Taurat. Wahai Allah, aku mendapati beberapa daripada di kitab Taurat, di dalam lembaran-lembaran kitab Taurat. Aku pernah membaca dan melihat, menyaksikan, membaca di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa nanti hidup di akhir zaman ada yang namanya bernama umat Muhammadiyah. Mereka mengerjakan salat, mereka berpuasa, mereka berwudu, istinja, berzakat, naik haji dan sebagainya, mengikuti daripada sunnah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya Rabb, maka mereka tersebut ya Rabb, jadikanlah mereka menjadi umatku nanti di yaumil qiyamah ya Rabb. Nabiullah Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mencumul lagi. Inguhnya belum mencumul lagi kita. Sudah dipinta oleh Nabi Musa. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, ya Musa, ulaika min ummati Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad. Maka tidaklah mungkin engkau bisa mengambil umat tersebut. Mereka adalah khusus kuberikan untuk Nabi Muhammad menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi ngeranya Nabi Musa penasaran ada apa dengan umat Nabi Muhammad sampai kayak itu Allah melarang umatnya supaya jangan diambil Nabi Musa. Bayangkan, meminta lagi Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, apabila mereka umatnya Nabi Muhammad, kenapa kami bisa menjadi umat ulun wahai ya Rabb? Sedangkan ulun kamu hanya ulunlah seorang Nabi yang engkau mulakan, engkau berikan anugerah, engkau beri kesempatan yang bisa langsung berbicara dengan Allah ya Rabb. Maka ini kemuliaan, tidak mungkin aku karena bisa menjadi umat tersebut menjadi umatku wahai Allah. Bernegosiasi pula, karena bisa berpantang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kelebihan Nabi Musa minta. Kadang mungkin wahai ya Rabb, hanya ulunlah yang bisa berpantang dengan biang. Kenapa umat tersebut, kenapa jadi umat ulun wahai Allah? Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, ulaika min ummati Muhammad. Wahai Musa, kayak apapun engkau berbicara, berargumen ya Allah, tetap mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Ada apa diganggu-ganggu ya Allah? Apalagi sudah termaktub di dalam kitab Allah. Tetap Nabi Musa tadi anak banarnya dengan umat Nabi Muhammad. Amun ke itu wahai Allah, mereka mengerjakan syariat menjadi umat Nabi Muhammad. Aku memiliki kelebihan bisa berbicara kepadamu, tidak bisa mengambil mereka sebagai umatku. Maka ya Rabb, apakah ada lagi makhluk yang lebih mulia daripada aku wahai Allah? Pertanyaan seorang Nabi kepada Tuhannya, pertanyaan seorang hamba kepada Tuhannya. Amun kita betapun ke itu kira-kira langsung pacah kepala kita. Iyalah, harap benar aja. Ini mandi aja ingin sekali sehari kadang-kadang. Anak bernegosiasi dengan Allah Ta'ala. Tapi ini Nabi Musa lain kita. Amun ada wahai Allah yang lebih mulia daripada aku, maka siapa ya Allah?
Apa dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, ada satu orang, wahai Musa, yang mana sebelum ini alam aku ciptakan, cahayanya sudah aku ciptakan daripada nurku. Bahkan kita sudah sering dengar kalam laulaka ya Muhammad fama khalaqtu awla. Apabila seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad dan Allah, maka tidak akan aku ciptakan ini alam dunia. Nah, ini masyhur kita dengar. Maka jalla Allah menyampaikan Nabi Musa, ada kekasihku yang namanya Ahmad, namanya Muhammad, itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, bahkan di alam ini. Engkau pun mulia karena akan mengambil atar daripada Muhammad tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujar Nabi Musa alaihi salam? Ya Rab, apabila mereka umat Nabi Muhammad tidak bisa menjadi umatku, dan apabila aku yang kau berikan kelebihan bisa berbicara kepada engkau tidak bisa menjadi nabi mereka, maka ya Rab, ini aku sebagai seorang nabi ingin aku tinggalkan jabatanku sebagai nabi dan jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dirampas jabatan nabinya agar menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan biar. Tapi apa ajar Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, engkau kupilih sebagai nabiku karena hatimu bersih. Engkau kupilih sebagai nabiku, sebagai penyambung risalah sebelum kekasihku Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini. Wahai Musa, tetaplah engkau hidup di dalam keadaan bertauhid kepadaku dan dalam keadaan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh cinta Nabi Musa. Ini disuruh cinta Nabi Musa. Kita jangan sampai kalah cinta dengan Nabi Muhammad. Ini ada hubungannya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Itu di antara tanda kemuliaan Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Musa hendak menjadi umat Nabi Muhammad karena apa? Karena mulianya umat Nabi Muhammad sampai-sampai bisa mengalahkan yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Musa hendak melepas jabatan sebagai Nabi karena umatnya Nabi Muhammad aja. Karena berkat Nabi Muhammad kita ada di alam muka bumi ini. Maka singkat cerita, Nabiullah Muhammad SAW melakukan perjalanan daripada Mekah dan ke Palestina. Di dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad diberikan penampakan sebuah peristiwa sebagai gambaran yang akan terjadi kepada umat yang hidup di akhir zaman. Dikala itu Nabi Muhammad diberikan penampakan sebuah pandangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat ada satu kelompok yang mereka membentur-benturkan kepalanya, menghancurkan kepalanya ke batu dan ke dinding sampai pecah, mati, dihidupkan kembali. Itu Nabi Muhammad melihat kejadian tersebut masih di alam dunia, belum bertemu Allah. Masih di alam dunia ditampakkan, membentur-benturkan kepalanya ke dinding, ke batu, pecah, hancur, mati, dihidupkan kembali seperti semula. Berulang-ulang kali kejadian tersebut. Maka kata Nabi Muhammad, Ya Jibril, Ya Jibril, Mahada ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ini apa ya Jibril? Kejadian apa ya Jibril? Sehingga mereka menghancurkan kepalanya sampai pecah dan dikembalikan kembali dan menghancurkan kembali seperti itu terus-menerus. Wahai Jibril, apa yang terjadi ya Jibril kepada mereka? Apa yang mereka Jibril? Wahai Muhammad, ya Habib Allah, wahai kekasihnya Allah, ada min ummatik ya Muhammad, ini adalah gambaran kepada umatmu wahai Muhammad. Yang akan terjadi, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mereka masuk ke mizan, sebelum mereka masuk ke daripada nerakanya Allah. Mereka akan diazab seperti ini wahai Muhammad. Karena apa? Haula'il ladzina tatazagalu ru'usuhum 'ani salatil maktubah. Mereka adalah umatmu wahai Muhammad yang mana kepala mereka sangat berat untuk sujud salat kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Mereka meremehkan salat, mereka tinggalkan salat secara sengaja, mereka memudah-mudahkan tentang masalah salat Nabi Muhammad, maka Allah hancurkan kepalanya, Allah rusak kepalanya, pecahkan, dihidupkan kembali dan dipecahkan kembali. Mereka akan diazab seperti Nabi Muhammad karena mereka terlalu sering meninggalkan salat dan meremehkan salat di waktu yang diwajibkan kepada engkau wahai Muhammad. Belum naik Nabi Muhammad, belum menerima perintah salat lagi, sudah ditampilkan keadaan tadi umat di akhir zaman. Pecah kepala, dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah, belum masuk neraka itu, masih di muka pintu neraka aja. Sedangkan sedang melihat itu kejadian, perintah sholat belum turun. Nah, kayak apa kajian itu? Amun kita memikirkan, karena sampai otak kita. Makanya Isra wal Mi'raj itu menjadikan kita umat sejauh mana kita yakin dengan peristiwa yang gaib, tapi jelas kisahnya dan tercatat di nas-nas daripada hadis dan riwayat daripada salafus saleh. Sudah melihat itu Nabi Muhammad itu luar biasa bingung. Kayak ini ternyata umatku yang akan terjadi di akhir zaman. Ialah sembahyang belang kambingan kah, belang sapian kah di sini jual. Kira-kira sama aja kira-kira. Kada di TW, kada di sini mungkin sama aja sembahyang khilafah pada kita. Ialah hati-hati. Apa? Ujar kaidah as-salafus saleh mengatakan, as-salatu karu'usu fi abdanina. Salat itu seperti seseorang manusia yang diletakkan adalah salat tersebut letaknya sebagai kepala di antara badan kita. Tidak mungkin seseorang bisa berjalan di alam bumi ini amuninya kada berkepala. Ada yang bisa berjalan kada berkepala. Pacul kepala tinggal dulu berjalan batis ada. Itu jar salafus saleh. Salat itu seperti sebuah kepala yang terletak di badan kita. Amun kepala kita kada mungkin bisa berjalan. Seperti itu pula di dalam agama Islam, di agama kita, salat adalah kepala daripada ibadah-ibadah lain. Salat adalah kunci utama untuk membuka daripada berkah-berkah yang lain. Salat adalah awal permulaan jalan kita agar hidup kita aman, tentram, berkah, rahmat. Dan salat juga yang akan menyelamatkan kita di yaumil qiyamah. Dan orang juga yang banyak salat pastinya akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Dia bisa berkumpul karena apa? Setidaknya inya di dalam salat 17 rakaat tersebut inya bersalawat dengan Nabi Muhammad 17 kali 2. Minimal saya itu dikali 10. Ujar Allah, Man shalla alaika ya Muhammad fa sallaitu alaihi asyara marrat. Barang siapa yang bersalawat kepada engkau wahai Muhammad, maka aku Allah, ujar Allah, akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah, engkan benar kita tuh jadi manusia, ya sembahyang tuh 17 rakaat kali 2 solawatnya. Itu paling engken sudah sembahyang plus solawat pulang, dibuka pintu rezeki dan sebagainya. Maka menghadap selamat dunia wal akhirat, nyaman dan terang hidup, rezeki luas, jangan tinggalkan sholat. Amun abahnya atau laki biar kada sembahyang, malah kenal sambil dilihat ibu. Buku kepala kan ada kan. Amunnya kada sembahyang subuh, berarti kada buku kepala dong. Sama pian abahnya, mun bini pian kada sembahyang, amunnya kada ada halangan, tuh lihati dijinguk kalau bina kada ada kepalanya juga. Lah, mulai malam ini jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat. Jangan tinggalkan sembah yang adalah tanda kita bujur mengikuti agama kita sorangan. Tiang agama kita adalah sembahyang. Lalu identitas apa yang hendak kita tampakkan kepada orang
yang ingin dekat dengan agama kita, maka tunjukkanlah kayak Pak sholat kita dengan sebaik-baiknya sholat. Jangan tinggalkan lagi, karena di ujung kisahkan. Jam berapa sudah nih? Sadang aja kan? Belum kan? Ya apa ketua masjid? Harus kan? Oh harus ya. Sampai jam berapa kita? Hah? Jam berapa? Pergantian dah. Lapar, Allah yang sehat, neraka, hanya sehat belum insyaallah. Mudah-mudahan balik dari ini tempat langsung sehat dirapikan kata. Sudah itu diantaranya sembahyang di barat kebalanya, menghancurkan kebalanya. Singkat cerita, Nabi Muhammad sudah sampai ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad itu naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai Sidratul Muntaha. Itu singkat aja, supaya ujung Mi'raj itu dapat manfaat barakah, supaya boleh itu tengiang-ngiang. Sampai Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril hendak naik ke atas, tapi malaikat Jibril bertahan di Sidratul Muntaha tersebut. Ujar Nabi Muhammad, "Ya Jibril, kenapa pian ini kena mendengar lagi ke atas bertemu Allah?" Turunnya pian ini, pian mulai dunia sampai Sidratul Muntaha mengawani ulun setiap sampai sini. Kenapa dikala pian suruh naik turun ke atas bertemu Allah, pian tinggalkan ulun ini? Kayak apa kisahnya? Penyerangan. Turun pian sebagai sahabat dan saudara, sehingga meninggalkan perjalanan yang sangat jauh yang belum ada tahu arahnya. Apa dia malaikat Jibril? "Ya Muhammad, kami seluruh makhluk Allah, baik malaikat atau jin, iblis, syaitan dan seberadaannya, memiliki yang namanya keterbatasan tempat dan waktu. Apabila aku meneruskan menemanimu sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika aku ingin memasuki arasnya Allah yang dipenuhi dengan cahaya Allah, wahai Muhammad, maka aku akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mampu, wahai Muhammad, karena hanyalah engkau yang bisa bertemu Allah secara langsung, bukan kami makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih di bawah kemuliaan engkau, wahai Nabi Muhammad. Tersanggup malaikat Jibril. Makanya tadi lebih mulia sandal Nabi daripada malaikat Jibril. Kada mampu sandal Nabi aja kawan naik, malaikat Jibril kada mampu. Makanya ada yang di kopiah kita gambar trompa, gambar sandal Nabi. Nah, jangan sembarangan anak lah. Jangan duduk sampai santai, jangan dilutut, jangan. Kurang adab kita. Ini sandal Nabi ini sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu trompa. Barakahnya luar biasa, itu keramat luar biasa. Sudah, Nabi Muhammad kenapa lagi berpander? Jalan, anak naik bertemu Allah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya kekasihnya Nabi Muhammad kada hendak jiwa sidin itu meninggalkan Nabi Muhammad sorangan. Makanya di dalam sebuah Isra wal Mi'raj, orang yang pertama kali beriman, percaya, mengimani tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad dan tanpa pertanyaan dengan Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau didapat gelar As-Siddiq tersebut dikala dia membenarkan kisah tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata apa? Ketika Nabi Muhammad naik ke atas bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang malaikat agar bisa menemani Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah dan rupa persis mirip dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka pantaslah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali meyakini yang namanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sejarahnya beliau dapat gelar As-Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar lah yang langsung mengimani tentang peristiwa Isra dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah naik Allah nih. Allah Nabi Muhammad naik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sebelum Sidin naik tadi bertemu dengan Nabi Ibrahim itu dan lagi ke-7 kita mulai kisahnya. Ujian Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, tas'alani ila rabbik. Mintalah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan diberikan oleh Allah apapun yang engkau minta. Maka Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Rabb, sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu meminta daripada karunia, maka berikanlah juga aku karunia, doa aku kabulkan, berikan aku hadiah untukku dan umatku, wahai Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala di antaranya memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku berikan 2 ayat, kata beliau, yang mana ini adalah ayat yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Yang mana ini ayat adalah ayat perbendaharaan di surgaku yang tidak akan pernah aku berikan kepada manusia. Tetapi wahai Muhammad, karena engkau meminta, akan aku berikan ini ayat. Yang mana ayat tersebut yang rancak kita baca apabila disubuh dengan maghrib, yang ayat untuk wirid panjang, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Itu ayat, 2 ayat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ayat luar biasa karamat dan saktinya. Langsung dari Allah itu ayat, bukan dari mufassir atau wahyu. 2 ayat itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Indah itu pulang dari Allah. Kuberikan lagi engkau Muhammad yang tidak pernah aku berikan kepada nabi-nabi terdahulu, yang mana aku berikan 7 ayat kembali kepada engkau, yang mana ayat tersebut akan berulang-ulang dibaca oleh engkau dan umatmu Nabi Muhammad. Apa itu ayat? Yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah 7 ayat, dan surah Al-Baqarah di akhir ayat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berperantara malaikat Jibril. Makanya ini sejarah Isra wal Mi'raj mulai hari sampai ini ulun yakin kada pernah dikisahkan tentang ini, ya kada? Iyalah. Suam dengar. Ada suah, yakin ulun. Ulun orang Barito, masalahnya lahir di Barito. Tahu kisahnya, kisah sembahyang turun naik, untung habis pulang. Tapi isinya ada dikisahkan. Itu Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah terakhir itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat-ayat yang lain itu berperantara dengan malaikat Jibril. Terdahulu malaikat Jibril yang tahu daripada Nabi Muhammad bahasanya. Tapi ini Al-Fatihah dan Al-Baqarah langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Dan yang ketiga diberi apa? Bahwa Nabi Muhammad diperintahkan agar sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam, dan diwajibkan kepada kita jiwa umatnya Nabi Muhammad. Hanya 50 waktu. Sudah selesai dapat perintah, dapat hadiah dari Allah, Nabi Muhammad itu turun ke langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim, turun lagi ke langit ke-6 bertemu Nabiullah Musa alaihissalam. Apa ujar Nabi Musa? Ya pulang Nabi Musa, pulang ke Labuan. Ya Muhammad, Nabi Musa, wahai engkau Habibullah, seluruh para nabi, para malaikat bersalam kepada Nabi Muhammad dengan salam. Assalamu alayka ya ibnu salih wa nabiyyu salih. Selamat sejahtera kepada engkau wahai seorang nabi yang saleh dan anak yang saleh. Engkau dapat apa wahai Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala? Dapat hadiah apa? Perintah apa engkau wahai Muhammad? Wahai Nabi Musa dan Nabi Muhammad, aku diperintahkan, aku diberikan hadiah oleh Allah melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam pun jiwa umatku wahai Nabi Musa. Apa je Nabi Musa nyauti? Wahai Rasul, wahai Muhammad, ummatu dhaifan, umatku itu lemah wahai Nabi Muhammad. Wa ummatu sagiran, umatmu wahai Muhammad halus. Awak Tuhannya halus Nabi Muhammad.
lemah, ada bertenaga, banyak bahaya, banyak macam-macam kehendak, lebih kuat masalah kehendak dunia daripada akhirat. Ya Muhammad bin Musa, mereka tidak akan pernah mampu melaksanakan syariat Allah, apalagi sampai 50 waktu sehari semalam. Sedangkan umatku ganal ya Muhammad, kuat, pintar, cerdas. Dikala sedikit aja syariat Allah turun, mereka ingkar kepadaku dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, naik lagi biar ke atas, minta dengan Allah dikurangi itu sembahyang 50 waktu. Nah, ini kisahnya. Makanya Nabi Muhammad itu dalam riwayat di dalam kitab Anwarul Bahiyah fi Isra'i wal Mi'raj khairul bariyah, karangan daripada Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah, dijelaskan dengan detail dan jelas tentang Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad kurang lebih turun naik 9 kali bersama Allah Subhanahu wa ta'ala agar sembahyang tadi bisa menjadi 5 waktu tadi. Nah, jadi 50 sampai 5 waktu. Bukan karena Nabi Musa menyuruh supaya dikurangi aja sembahyang, kada itu tujuan beliau. Ternyata apa? Karena Nabi Musa itu tafakkaru bi Rasulillah wala tafakkaru bi dzatillah. Nabi Musa ini memikirkan kayak apa caranya. Kayak apa caranya ini bertemu Rasulullah itu, memandang Rasulullah itu selajur menyelajur, bahkan mendapat manfaat, bisa memandang zatnya Allah langsung. Dipikir akan sini kayak apa caranya. Karena sini kada mampu melihat Allah, paling kada melalui daripada Nabi Muhammad. 9 kali pertemuan Nabi Muhammad turun naik. Sebanyak itu juga Nabi Musa bisa memandang daripada cahaya Allah yang bersandar dengan Nabi Muhammad, karena sebanyak 9 kali Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bertemu langsung ada mampu tadi. Makanya dengan Nabi Muhammad, cahaya itulah ingin merasakan kayak apa nikmatnya bisa memandang wajah Nabi Muhammad yang dititipi nurnya Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Itu yang diunting Nabi Musa. Bukan Nabi Muhammad suruh mengurangi sembahyang, ada. Cahaya tadi yang diunting Nabi Musa. Sudah 9 kali ditetapkan 5 waktu masih. Nabi Muhammad naik lagi biar sudah. Harus sanggup 5 waktu biar. Tetap wahai Nabi Muhammad 5 waktu tersebut umatmu kalah mampu menggawinya. Ujur juai terbukti soalnya. Ya kan? Ujur Nabi Musa. Apalagi bila subuh, kayak di korokot video gimana? Asar makinnya belum mandilah apa aja alasan rigat lah, awak begatah macam-macam. Ya Allah ya salam. Jujur Nabi Musa, ternyata kayak itu keadaannya. Hendak naik juga Nabi Muhammad sebujurnya. Sudah naik ke langit ke-7, hendak naik ke atas, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Rasulullah, ujibu alaikum wa ummati, aku wajibkan kepadamu dan umatmu yang mana yang sudah aku tetapkan di dalam Al-Quran dan kitabku, maka tidak akan pernah dirubah wahai Muhammad. Tetapi karena engkau wahai Muhammad kekasihku, karena engkau adalah orang yang mulia, yang engkau orang yang paling aku cintai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wahai Muhammad, engkau kujadikan sebagai kekasihku. Dan yang kedua, engkau apabila namaku disebutkan, maka namamu pun akan diagungkan dan akan disandarkan dengan namaku. Dan ketiga, wahai Muhammad, dikala umatmu berbuat dosa besar, maka akan aku ampuni dosa berkat engkau wahai Muhammad, kecuali orang yang syirik kepadaku dan meninggalkan sunnah-sunnahmu wahai Muhammad. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, umatmu aku ciptakan, aku hadirkan sebagai umat di akhir zaman, umat yang paling terakhir hidup, tetapi mereka adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surgaku. Hanya umat-umat yang lain masuk setelah umatku wahai Muhammad. Dan yang keenam kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, kuwajibkan kalian sembahyang 50 waktu, kukurangkan menjadi 5 waktu. Tetapi wahai Muhammad, as-salata bi 20, satu salat wahai Muhammad
Satu salat umat mengerjakannya wahai Muhammad, maka satu salat tersebut perbandingannya, ibadahnya, pahalanya sama dengan 10 waktu Muhammad. Maka apabila mereka kerjakan 5 waktu, tetap nilainya 50 waktu. Nilainya tidak aku kurangkan di sisiku, tapi gawiannya aku kurangi menjadi 5 waktu. Bismillah. Tuntung sudah ini. Apa? Nah ini Mi'raj itu sebujurnya. Tetap gawiannya 5 waktu, nilainya tetap 50 waktu. Kada berubah nilainya sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kada sembahyang rugi kita sama Nabi Muhammad. Rugi kita. Sudahkah itu Nabi Muhammad pulang dibadahkan, diberi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ditawarkan lagi. Apalagi yang ingin engkau hendaki wahai Muhammad? Makanya dalam surat Ad-Duha itu ada qala sawfa yu'tika rabbika fatardah. Wahai Muhammad, aman engkau ridha maka aku ridha. Disuruh minta lagi. Apalagi yang ingin kau minta wahai Muhammad? Apa jangan Nabi Muhammad? Ya Rabbul Alamin, wahai Allah Subhanahu wa taala, ma as'aluka bi abi wa ummi. Aku wahai Allah tidak ingin meminta. Kadang anak meminta demi abahku, kadang anak meminta kesan abahku, kadang anak meminta kesan mamaku miskin, kadang anak meminta kesan istriku Khadijah, kadang anak meminta untuk keselamatan anakku dan keturunanku. Kadang wahai Allah. Walakinna ya Allah inni as'aluka li ummati. Ulun meminta ya Allah. Ulun kadang meminta keluarga abah mama ulun kau selamatkan di yaumil kiamat. Tapi wahai Allah, ulun minta ya Rabb umat ulun, ya Rabb umat ulun dengan Nabi Muhammad di dalam Isra wal Mi'raj diisahkan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kita dengan Nabi Muhammad menjaga. Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj sudah mengingat kita berdahulu. Ummati umat Muhammad kayak apa umat Muhammad? Karena Nabi Muhammad tahu keadaan kita. Walaupun sudah diringankan kayak itu, pahalanya itu pasti akan tergawi. Apa ajar Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, aku berikan 2 bagian. 2 bagian tersebut, satu untukku dan satu untukmu wahai Muhammad. Al-Qismain, 2 bagian. Yang mana sebenarnya itu adalah hak daripada aku Allah Tuhan kalian. Tetapi aku berikan 1 bagian untukmu dan 1 bagian untukku. Apa yang Allah taqul? Ummati wa aqul ya Allah rahmati. Engkau mengatakan wahai Muhammad umatmu. Mereka akan pasti disyafaati di yaumil qiyamah. Dan aku wahai Muhammad menjawab permintaan untuk umatmu. Rahmati. Aku rahmati mereka wahai Muhammad di yaumil qiyamah. Mereka akan kuselamatkan berkat engkau wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah kayak itu pulang, minta lagi Nabi Muhammad. Wahai ya Rabb, anu sudah pian bagi nang kayak itu pian rahmati. Pun kalau memang seandainya ada umat ulun ini memang ditakdirkan, dicatat memang ini masuk neraka, engkau adab wahai Allah. Maka ya Rabb, jangan engkau tampakkan, jangan engkau pertontonkan mereka. Jikalau mereka umatku disiksa, jangan engkau perlihatkan kepada umat-umat yang lain wahai Allah Subhanahu wa taala. Minta pulang Nabi Muhammad. Peristiwa Mi'raj dengan Allah. Amun memang takdir ada umat yang bujur-bujur masuk neraka, jangan pian sampaikan Allah dikala mereka diadab kepada umat yang lain wahai Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, engkau meminta seperti itu wahai Muhammad, maka akan kukabulkan. Aku tidak akan mengadab umatmu walaupun di hadapan umat lain. Bahkan aku tidak akan pernah mengadab umatmu di hadapan engkau wahai Nabi Muhammad. Artinya 90% umat Nabi Muhammad itu pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita. Kita bagaimana ayam kita kapung bihimat, tapi ayamnya buka pak tabrak motor, siapa salah? Hai tujuan Nabi Muhammad. Bihimat mengapungi umat supaya selamat. Yang dikapungi buka.
dihargai, dijaga bujur-bujur, sampai minta menolong Nabi Muhammad kepada Allah. Tapi kita namun awak kadang hendak syafaat, apa boleh buat yang sandang surga. Nah kayak ayam bang nabrak kurang ya tuh. Dikampungi oleh Nabi Muhammad, dijaga bujur-bujur supaya selamat. Tapi yang dikampungi gak ada hendak, ya sudah. Itu 90% jaminan Nabi Muhammad akan diselamatkan di yaumil qiyamah hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Kita sudah kalau mengawi sembahyang, setidaknya jangan kita meninggalkan sholawat di alam bumi ini minimal 100 kali. Apa jadi mulia-mulia alimah Muhammad al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, ma baqiyal a'mal fi hadat dunia. Kada ada lagi sisa amal-amal yang bisa kita gawi di alam dunia. Sembahyang kita sudah belanggamingan, kada khusyuk, wudunya kada sah, bersedekah jarang, naik haji maginnya, gosip rajin, memandiri orang ketujuh, baca cuntan mungkin ada sebagian, bakar ramput sebagainya. Lengkap kita di akhir zaman ini dosa dan Allah Subhanahu wa taala. Mabakir a'mal, tidak ada lagi amal-amal yang kita bisa bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silul hub, kecuali hanya modal cinta kita dengan Nabi Muhammad. Karena cinta ini tadi membawa kita selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man a'adha min jazaillahu, sebaik-baik penghormatan, sebaik-baik hadiah untuk Nabi Muhammad ialah antaqra'us salat wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling pamalar Nabi Abdul Qadir bin Faqih adalah orang yang bersalawat dengan Nabi Muhammad sebanyak 100 kali di setiap harinya, itu paling pamalar. Jangan kita kada mau salawat dengan Nabi Muhammad. Guru kami pernah mengatakan, apabila kita sudah bingung menjalani kehidupan, bingung menjalani hidup itu mulai dari mana, maka mulailah perbanyak salawat dengan Nabi Muhammad. Kita bingung mencari guru pembimbing kita kata dapat, maka mulailah baca salawat dengan Nabi Muhammad, maka engkau akan ditunjukkan siapa gurumu dan apa yang jalan harus engkau ambil. Allah berikan daripada gambaran dan isyarat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ulun ijazahkan satu salawat daripada guru kami. Yang ini salawat dinamakan salawat kamal sebagai penutup. Yang ini dibaca fadilahnya paling afdal di antara maghrib dengan isya sebanyak 100 kali dan bisa dibaca di luar waktu ini. Fadilahnya ini supaya kita mudah memahamkan atau paham tentang ilmu agama, supaya kada pengoler beribadah, supaya jangan malas-malasan membaca kitab Al-Quran, hadis dan sebagainya. Ini salawat manfaat. Tapi ada satu doa supaya kada malas sembahyang, anak pun biar bujuran wani biro. Nah, bujuran anda ini doanya lah, Allahumma lirsa, bila kulir dipaksa, ada doanya harus dipaksa sembahyang. Nah, ini salawat yang pasti ulun ijazahkan kepada keberadaan, yang mana ini salawat kami dapat daripada guru kami yaitu Al-Habib Musa bin Uthman As-Segaf, yang beliau dapatkan daripada guru-guru beliau yang langsung sanad ini salawat kepada yang mulia Alimah Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Faqih, dan juga Habib Abdullah yang Habib Abdul Qadir bin Faqih, dan juga kepada Imam Al-Qutub Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi salawatnya umpati berataan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata wa kamalika wa adada kamali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata wa kamalika wa adada kamalih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
wa alihi kamala nihayata wa kamalika wa adada kamalih. Ulun ijazahkan ini salawat sebagaimana kami mendapat salawat tersebut, maka silahkan pian amalkan dan pian baca setiap hari. Jawab dengan perkataan qabiltu al-ijazah. Fatihah. Sebelum tutup, ini tausiah. Itu kami ada membawa poster daripada Yang Mulia Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Ibn Muhammad As-Segaf Gresik, yang mana poster tersebut sudah dihadiahkan sebanyak 54 dan langsung dibayar oleh saudara kami, yaitu saudara Fahmi. Itu sebanyak 54 lembar bisa dibagi secara cuma-cuma. Tapi apabila yang ada yang masih hendak, kami cuma membawa sebanyak itu, silahkan menghubungi panitia masjid. Hadiahnya itu sebesar 25.000 per poster. Cuma yang malam ini dibagi secara gratis sebanyak 54 lembar aja adanya. Nah, dari penjualan poster tersebut itu dibagi kembali kepada para habaib dan syarifah anak cucu Rasulullah yang membutuhkan, seperti operasi, rumahnya hendak roboh dan sebagainya. Silahkan biar lihati kegiatan orang yang mencetak poster tersebut di dalam channel YouTube Fadilah Berbagi. Itu yang dikelola oleh Habib Abdurrahman Ibn Yusuf Al-Mahdali. Sidin bergerak khusus membagi bantuan kepada para habaib dan syarifah yang membutuhkan. Nah, karena kalau ada yang hendak lagi, silahkan menghubungi panitia masjid, karena mungkin kira-kira malam esok dikirim dari Banjarmasin. Jadi malam Selasa ulun antar singgahi dengan di sini, karena malam Selasa ulun ke Mangkatib lagi. Doakan mudah-mudahan ulun sehat walafiat, biar para sehat walafiat, kita bisa bertemu berdaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita bertaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menetapkan haji kita sebagai umat hamba-Nya yang pantas mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah. Allah ya Rabb, kabulkan hajat kami ya Allah. Allah ya Rabb, berikanlah kami berkah-Mu, berikan kami rahmat, hidayah, taufik-Mu, agar kami bisa beribadah kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad di sisi kami ya Rabb. Jadikanlah kami izin wahai Allah bisa memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya wahai Allah, kami pernah mendengar daripada kalam aslafun salih, celaka wahai umatnya Nabi Muhammad, yang mana mereka tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad dunia sampai yaumil qiyamah. Maka mereka pasti akan diadab di alam barzakh bahkan sampai yaumil qiyamah. Maka ya Allah ya Rabb, izinkan kami ya Allah memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ya Allah, di dalam kami sakaratul maut, dikala ajal kami dekat di atas keterongkongan, maka ya Allah ya Rabb, berikanlah izin kepada Nabi Muhammad memimpin kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apabila ya Allah ya Rabb, kami pun tidak Engkau izinkan, tidak Engkau berikan memandang wajah suci Rasulullah sampai sakaratul maut kami ya Allah, setidaknya ya Allah, kami yang hadir dalam ini majelis berkumpul dan memandang wajah suci Rasulullah dan anak cucunya Rasulullah, maka jadikanlah mereka anak cucu Rasulullah menjadi wasilah perantara kami bisa memandang wajah Rasulullah di yaumil qiyamah berkat anak cucunya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, dengan berkat kehadiran mereka anak cucu Rasulullah, kabulkan hajat-hajat dunia kami wal akhirat kami. Bersihkan hati kami dari penyakit zahir wal batin. Jauhkan kami ya Allah daripada syubhat haram. Jauhkan kami daripada perlakuan yang haram. Dijauhkan daripada makanan yang haram.
jauhkan daripada pergaulan yang haram ya Rabb ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami akhlak yang baik, berikan kami kekuatan agar bisa beribadah dan mengikuti sunnahnya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, karunialah kami, keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keturunan kami menjadi orang yang saleh dan salihah, warahmat para alim wal alimah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesempatan agar bisa menapaki jalan-jalan para aslafun saleh, jalan para kekasihmu yang selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami pemahaman sebaik-baiknya pemahaman para orang-orang saleh terdahulu dan para nabi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' ومن قلبي لا يخشى ومن نفسي لا يشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. ولم يتحرم من رضا هذا مني عليكم منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya